Selamat bertemu kembali, Bapak Ibu guru sekalian yang terkasih. Hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang asesmen nasional yang merupakan pemetaan mutu pendidikan untuk seluruh sekolah. Asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Itu sesuai dengan Pusmenjar, merupakan penilaian kompetensi atau kemampuan mendasar yang dilakukan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi mendasar yang dinilai merupakan atau terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM itu tidak menggantikan proses atau peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar peserta didik secara individual. Namun, AKM menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengevaluasi mutu pendidikan yang ada di suatu wilayah. Kemampuan literasi membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi kelima, literasi itu terdiri dari 3 pengertian, yaitu kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau keterampilan tertentu, kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara literasi menurut National Institute for Literacy adalah kemampuan seorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah yang diperlukan dalam pekerjaan keluarga dan masyarakat. Jadi terdiri dari membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan pemecahan masalah. Yang pertama, kemampuan menulis. Jika seorang hanya mampu menulis kalimat dan menyalin teks buatan orang lain, orang tersebut tidak bisa disebut memiliki kemampuan literasi. Karena kemampuan literasi artinya kemampuan menyampaikan pikiran kepada orang lain secara tertulis, menggunakan pilihan kalimat yang santun dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemampuan membaca. Jika seorang hanya sekadar mampu membaca kalimat, tetapi belum memahami isi teks yang dibaca, orang tersebut tidak bisa disebut memiliki kemampuan literasi. Sementara kemampuan menghitung, jika seorang hanya sekadar mampu menjumlahkan, mengurangkan, mengali dan membagi bilangan, tetapi belum mampu menggunakannya dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut tidak bisa disebut memiliki kemampuan literasi. Oleh sebab itu, kemampuan menulis, kemampuan membaca, dan kemampuan menghitung itu memerlukan cara berpikir tingkat tinggi bagi seorang peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan pada abad ke-21 ini. Kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan memahami dan menggunakan matematika dalam berbagai konteks untuk memecahkan masalah serta mampu menjelaskan kepada orang lain bagaimana menggunakan matematika. Hal yang dipelajari dalam numerasi bukan mengulang sesuatu yang dapat dilakukan menggunakan alat hitung atau komputer, akan tetapi kemampuan untuk memecahkan masalah yang menjadi hal utama untuk dipelajari. Jadi di sini bukan hanya untuk membilang, mengali, mengurangkan, lalu menggunakan alat bantu, tetapi di sini lebih ditekankan adalah kemampuan bagaimana seorang itu atau peserta didik itu mampu memecahkan permasalahan matematika dalam konteks dunia nyata atau dalam kehidupannya setiap hari. Yang berikutnya merupakan survei karakter. Ya, survei karakter sejalan dengan
program penguatan pendidikan karakter. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masa depan. Tidak cukup dengan kompetensi literasi, akan tetapi karakter seseorang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Misalnya karakter jujur, pantang menyerah, semangat, peduli, tangguh, kerjasama, religius, dan nasional guna menguatkan jati diri bangsa. Ada harapan besar dari kehidupan Merdeka Belajar. Siswa diharapkan memiliki kompetensi literasi agar mampu menjawab tantangan kehidupan yang serba kompleks dan persaingan global yang tak bisa dihindari. Sedangkan pada ranah penguatan karakter, siswa diharapkan mampu menghadapi zaman yang selalu berubah dan mengatasi degradasi moral bangsa. Menurut Mas Menteri Nadine sendiri mengatakan bahwa survei karakter pada intinya adalah untuk memahami well-being atau kesejahteraan peserta didik. Survei ini mengukur tumbuh kembang siswa secara holistik, termasuk di dalamnya adalah penghargaan terhadap perbedaan, keterampilan berkolaborasi, minat dan kepedulian pada isu-isu sosial, serta disposisi dan kebiasaan belajar secara mandiri. Selain itu, survei karakter juga akan mengukur perilaku negatif seperti intoleransi, radikalisme, kekerasan seksual, dan perundungan atau bullying. Ini sumbernya diambil dari catatan guru Merdeka Belajar ya. Oke. Yang berikut adalah survei lingkungan belajar. Ya. Jadi yang pertama itu AKM, yang kedua itu survei karakter, yang ketiga itu survei lingkungan belajar. Ya, survei karakter akan dilengkapi dengan survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas iklim kelas dan sekolah yang mendukung kegiatan belajar. Hal ini berarti mengevaluasi sejauh mana lingkungan sosial sekolah membantu pengembangan kesejahteraan peserta didik baik secara fisik, sosial, dan psikologis, sehingga lingkungan belajar yang ramah, aman, dan nyaman ini dapat mendukung proses pembelajaran. Survei karakter yang akan dilakukan Menteri Nadine bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi iklim sekolah. Lingkungan sekolah yang kondusif akan menjadi tempat yang menyenangkan dan memerdekakan untuk belajar. Dalam kebijakan gerakan PPK, iklim sekolah merupakan bagian dari budaya sekolah. Karena itu, meskipun pemerintah tidak pernah menyebut PPK, survei karakter menitik beratkan penyajian lingkungan sekolah yang memadai. Kompetensi AKM literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan mengembangkan pemahaman dan proses, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Komponen AKM literasi membaca itu terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Yang termasuk dalam literasi membaca pada komponen konten itu terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Pada proses kognitif terdiri dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks itu terdiri dari personal, seni budaya, dan saintifik. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya mencakup kemampuan yang lebih sekadar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Komponen AKM numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas.
Komponen AKM numerasi terdiri dari konten, itu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, sementara yang terakhir adalah aljabar. Sementara proses kognitif yang berhubungan dengan numerasi adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan pada komponen numerasi konteks terdiri dari personal, seni budaya, dan saintifik. Kategori tingkat penguasaan kompetensi. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Yang pertama, perlu intervensi khusus, lalu dasar, cukup, dan mahir. Perlu intervensi khusus, ya, itu tingkatan kompetensinya adalah siswa atau murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kelompok dasar, tingkat kompetensinya adalah siswa atau murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sedangkan kelompok cakap, ya, pada tingkatan kompetensi adalah siswa atau murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan pada literasi kelompok mahir, tingkat kompetensinya adalah siswa atau murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Ya, hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional itu sendiri, yaitu digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Evaluasi nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Bentuk asesmen nasional terdiri dari soalnya itu pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Pilihan ganda itu siswa dapat memilih satu jawaban benar atau benar dalam satu soal. Ini seperti yang kita lakukan untuk sekolah dasar, misalnya pilihannya untuk kelas rendah ABC, kelas tinggi ABCD. Dan setiap soal hanya ada satu jawaban saja. Sedangkan pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu. Ya, jadi memungkinkan dalam opsinya itu 2 jawaban yang benar atau bahkan lebih. Menjodohkan seperti biasanya menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian itu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Di sini yang mengikuti asesmen itu siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk kelas 5 mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Jadi semuanya ada 60 soal. Siswa kelas 8 dan 11
Itu 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Jadi ada 72 butir soal. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.